Mbok kagol wong Belanda teke maneh ngebom gawe granat ari bisa mencema insyaallah ora konyol wong ana bom jane granat iki abom jalan motor tinggal ari bisa mencema kan mending be ana granat pasang cekel blek iya kanan ge dibalangaken mledok tangane remek pendekar nekat bisa mencet tapi parotak dari ebom aja dipencani bengong maneh cekel jebome deh kena wong pinter dipencani ngan tangan remek lah loncat ge premen meranokum layu ngegibas apa nih nekat tuh sahid nekat bermedumel bela negara bela diri pencut nabok soalnya dia bukan agol anu nabok sirane urus salah masa apa sih nabok sirane salah ditabok arek mencet ditabok lekonyol tabok kepencet tabok terus betul gak ajak sungkan apes sih iku mau pendekar sungkan apes anjok kena lagi apes jadi muridnya kang gale ijo jerahin iku jelamun duduk kakang ire harus sombong tir jelamun duduk kakang ire ngewalik ngegublak lagi ngegublak mau orang tapi kan ijo mau wis kepapat oleh nambahin kita ke mau bela rabi pun premen iya nasibnya bagus merabini solehah lebat olehah ku rabini aduh muding nah iya kan hari kita nanti pencet meminimal lebih sebisa premen ngan dia pencet rabi mesin hati-hati be wong rabi ku anak bertua aja telenges iki mu mentang-mentang bisa pencet rabi remek rai kopi ora akur keprek iya mangan radak waken pedes sih ada sambal pedes tahu ih pendekar cemen apa cemennya ada nabok rabi mas sambal lagi delek keblon iku muha kan juga gue ceprat sambal entek rabi remak waduh. Baik jamaah sekali lagi mohon untuk tidak meninggalkan tempat acara kita akan dengarkan ceramah agama dari Bapak Kiai Haji kita yang sudah hadir, mubalik kita, penceramah kita, sekaligus kita dengarkan syarahan-syarahan beliau untuk juga memperkokoh ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga untuk kita amalkan menjadi siraman rohani kita untuk bisa lebih bersama-sama mengeratkan ukhuwah di antara kita. Yang malam hari telah hadir juga Bapak Kiai Haji Asy'ari Amri yang akan memberikan mau'izatul hasanah terkait juga dengan bingkai tematik yang diangkat pada malam hari ini dalam rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kiai Haji Asy'ari Amri dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية أي تميم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بان مسجدا بان الله بيتا في الجنة. وقال العلماء رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم: من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته، وفي رواية عبادته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا من نصر الدين. اللهم أهلك الPKI والمشركين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والهموم والحزن والسيال الصائلين والحاصدين والطاعون والقرانة ما لا يكشف غيرك. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. المكرمون, para alim ulama, para masyayikhin al-kiram, para sepuh, tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, baik yang diundang oleh segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj, ataupun para ulama, para kiai yang ada di sekeliling kita, masyarakat Kampung Ciwaru, alladzi lam yadhkur ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Mohon izin, mohon maaf apabila kula boten bangkit nyebut satu persatu nama atau napi wastaneh. Mudah-mudahan boten mengurangi rasa hormat lan ta'zim kula maring para kiai, maring para guru kula sedanten, maring para sepuh baik sing diundang atau ahli rikine. Semoga-moga sedanten benten dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kula doakaken para ulama, para wong tua kula, para guru kula sing sampun ngerihingni kula, sing sampun ninggalaken kula sedanten. Semoga-moga beliau sedanten wenten dalam rahmat lan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan kula doakaken para ulama, para kiai, tokoh masyarakat sing malar wenten ning lingkungan kula. Semoga pun disuwi kesehatan baik jasmani ataupun rohanine, sehingga kula sedanten bangkit mengambil intisari, bangkit mengambil daripada nasihat, baik mengambil daripada kemanfaatan. Insyaallah dengan wentene para ulama lan para guru kula, melangkah apapun kita dalam ibadah,
melangkah pun apapun kita di dalam kehidupan keseharian kita, melaksanakan masing-masing aktivitas kita, insya Allah ada di dalam jalan kebenaran, dan semoga pun kita mendapatkan suatu keridhaan Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Sebab niki ulama niki adalah panduan hidup kita. Ulama wong tua-tua kula adalah bagian daripada kebutuhan kita. Dikala sampun boten wenten ulama, boten wenten para guru-guru kula, boten wenten manusia sing open terhadap agama, maka akan terjadi kematian alam. Terjadinya kematian alam bukan kiamat kubro, akan tetapi kejadian kematian alam, keberkahan, ketenangan, kesenangan, ketentraman jiwa hidup kita secara bermasyarakat, secara pribadi, berkeluarga, bahkan bernegara sudah tidak ada di dalam keamanan dan kenyamanan. Betul. Seperti apa yang sedang kita rasakan dalam kehidupan kita di era sekarang ini, Bu? Seperti apa sih yang sedang dialami dan dirasakan kelawan keuripan kula zaman sediki? Penyakit nyakin wakeh, musibah lakerirene, gempa bumi, banjir bandang, ekonomi acak-acakan, politik aut-autan, ngubeng dengan das koplak unggal minggu. Betul. Niki sedanten hampir kula lepas kontrol daripada persoalan agama, Pak. Padahal semuanya tidak ada solusi terkecuali solusi yang baik adalah mohon kepada Allah, bertanya kepada Allah. Inilah suatu solusi. Mohon izin, mohon maaf para aparatur pemerintah. Pada kesempatan malam hari ini masyarakat Kampung Ciwaru, demi untuk semangat dan hidup dan berkembang keimananane, berkembang keislaman dan ketakwaanane, pada malam hari ini pun bukan memaksakan akan tetapi antusias dalam rangka syiar agama, peringatan Isra dan Mi'raj, sekaligus tanda bukti semangat keimanan dan majunya tentang keislaman. Masyarakat Kampung Ciwaru jerih payah selama sekian tahun untuk membuktikan mental yang kuat di dalam menghadapi persoalan, terutama ibadah kepada Allah, membuat syiar agama berdirinya Masjid Baitul Amin. Mudah-mudahan dengan Masjid Baitul Amin yang telah kita garap bersama-sama, Allah berikan keikhlasan dan ketulusan dalam hati kita, yang pada akhirnya masjid ini kita akan ketemu kapanpun waktunya, insya Allah akan bisa menyelamatkan kehidupan kita. Amin ya rabbal. Tapi nana syaratnya aja enak pengen nunggang masjid bae mongko ning alam akhirat. Ya, masjid wis mewah, masjid wis bagus, ditinggalakan berjamaah iki persoalan. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu telah jauh-jauh hari bukan menyinggung, memberikan amanah kepada kita semua, yang bahwa akhir zaman iki Islam tinggal arane, agama tinggal tulisanane, Al-Quran tinggal bacaanane, fasilitas bangunan masjid tinggal bangunanane. Bangunan boleh mewah, bangunan boleh megah, bangunan boleh tinggi, bangunan boleh bertingkat, tapi sayang dari Rasulullah isi masjid sing ora pernah meningkat. Iki sih kita khawatirkan. Sampai-sampai Rasul pun telah memberikan gambaran, wong ngebangun masjid percis ngebangun kuburan. Lamun ning Ciwaru enten wong padem kira-kira wakeh ning omahe ta wakeh ning kuburanane. Wakeh ning kuburan wakeh ning omahe. Sing ning kuburan niku nano wong 100, kadang-kadang 150, senajan sing ngeduk kuburane wong 3 doang, sisane mandor ora jelas. Betul enggak? Wis beres kuburanane, wis dadi kuburanane, arep tetakon Haji As'ari sing ngisi wong pira, sing mondon ning kuburan wong pira, sing manjing ning kuburong pira, wong 5, sing 4 melencat, sing 1 kagol mati. Betul? Nah, maka dikala sudah terjadi itu akan hilanglah jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah prediksi Rasulullah sing wis bengen diobrolaken sekian ribu tahun yang lalu
tidak terjadi di kampung Ciwaru, sing pada akhirnya kampung Ciwaru sudah membuktikan tanda-tanda kemajuan dalam keimanan dan keislam dan ketakwaan aneh. Fa insyaallah ya Allah kula ngende masyarakat sedanten ngende agar diberikan kekuatan untuk memakmurkan masjid, ngeramekaken masjid, insyaallah selaras dengan tujuan Rasulullah sallallahu alaihi. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebab saiki wis wae iki usane masjid senajan sengen iki sampun berjalan lah masalah Jumat sampun ke atas seniki-niki mohon maaf niki para kiai kang ngaji sedanten. Kita sebab kata seniki ustad-ustad teh ampura kadang-kadang masyarakat teh masjid wis nana, masjid wis duwe, bahkan dadi mustautin ngecaprak lamun Jumat ngendi-endi keliling arep apa ora jelas. Betul gak? Masjid duwe wis dadi mustautin, wis wajib melaksanakan masjid ning omahe ning kampunge, betul gak? Iku ngelayap begelat ya apa ora jelas. Makanya mudah-mudahan masyarakatnya apa kiai ini apa ustadznya semua serempak, betul gak? Iki jalan sih kus macem-macem iki. Pada khotbah yang komplek arep bulat ya apa ora jelas amat. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, udah nyenggong ngelempeng hari doyan melos. Siapa takut dong kita nek ora open ora apa gimana lagi ngomong beda jelas. Para ibu bapak hadirin wal hadirat, jadi ulama lah panduan kita. Matinya alam, kehancuran senikipan bu keras kelawan kita penyakit macam-macam bengen, flu burung, wis lake flu burung ganti maning flu kebon apa kan. Wis terakhir flu bedul kayaknya. MBG gening benak pikiran durung lawas winginane tahun winginane flu-fluan ku ya. Sikine wis ana corona maning nyangkin ruwet maning corona. Waduh durung entek corona wis dialih maning arane bahkan dinomeri COVID-19. Long penyakit dinomeri kaya wong edan mangan gondu. Lah dinomeri 19 kesuk 20 gemang. Wis 20 selekor, wis selekor lah 30 sampai 1 dihitungi bedewek muga modar dewek. Betul gak? Masyarakat pada gelisah, kehidupan makin payah, betul gak? Sing nanane salah sangka, betul gak? Padahal harus diwarah nang Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi sini. Allahu fi dhannil abdi, Allah itu tergantung sangkaan kita, sangkaan hamba deh. Kalau hambanya itu menyangka corona, modar sing nang corona. Betul. Ai pada wong wedi bebongkong berapa bebongkong? Pernah mendak bebongkong? Pernah mendak corona? Lah jere wong jere sing wedi bebongkong, ai sudah ngegorong ada bebongkong, arep balik sing nekat iya. Tekang gegorong melayu kenceng wedi bebongkong melaka, uangnya mau nabrak. Mati nang bebongkong, betul gak? Nah itu dia, makanya juga bukan tidak percaya dengan pemerintah dan harus kita ikuti aturan pemerintah karena kita hidup di dalam kepemerintahan, hidup di dalam negara atau wilayah, maka wajiblah kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Akan tetapi bu aja was-was temen nih manusia aja serius temen maksudnya. Harus diwedeni pangeran mau lah serius ya. Sumur salat mandi neraka jajang bae lah kawedine. Awas sing ora dibungkus cocote tumure nang corona repo. Iya ra, enggak motor ku semua tuh balik maning. Nah, ikutilah semua aturan karena insya Allah dalam aturan ada kemaslahatan, betul enggak? Sebab di mana ada hukum, disitulah ada sebuah kemanfaatan. Sebab hukum untuk membuktikan kemanfaatan. Bahkan Allah pun telah jauh-jauh adanya kita semua telah memberikan sistem cara hukum. Kenapa? Ada rasa kasih sayangnya Allah terhadap kita sebagai umat dan sebagai hambanya, betul nggak? Wajar pemerintah mengadakan undang-undang, kenapa? Karena kasih sayang terhadap umatnya. Jangan dibikin rusak ini kasih sayangnya, jangan dibikin kesempatan untuk yang lainnya.
yang penting kita kembalikan saja semua kepada Allah Subhanahu. Jas ari syariat penting, ailai penting syariat pun kita ahli sunnah wal jamaah, betul gak? Wong sing dudu ahli sunnah wal jamaah hakikatnya berbahaya syariat, betul? Buktinya bocah Wahabi, bocah Persis, Muhammadiyah, bocah Al-Jabariyah segala macam. Lah iku anti hakikat. Orang pakai atas syariat, orang pakai syariat, orang pakai hakikat. Musim Covid-19 enggak pada syariat. Lah ini sih kesalahan mana? Saudara kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah, saya enggak jauh-jauh bicara tentang kesana, tapi kita kembali. Karena sekarang ini dipertanyakan pun sulit, Pak. Makanya wajar kalau ahli filosof, mungkin Bapak Ibu pemuda telah mendengar bagaimana tuh kata-kata ahli filosof. Wis iki mah arep tetakon sapa-sapa ngebungkem lah susah Pak, tetakon ning lurah masalah corona, ora bakal weruh urusan pajak weruh. Takon ning RT, ora bakal weruh corona PRT kaya apa, ora bakal weruh urusan KTP mah salahkan dheweke penggo. Betul enggak? Iya. Tetakon hajas ari corona, lah ora bakal weruh hajas ari. Percaya iya ora percaya los, tapi ora weruh kita bala. Urusan bab ngeriau tak bahas karo kita. Betul nggak? Saya suka bingung bertanya kepada ahlinya, katanya dokter yang tahu penyakit. Kita ngobrol karo suster. Sus, jadi kita bagaimana tuh corona ya kok makin kayak gawat banget sekarang. Maksudnya ngejaluk jawaban Haji Asy'ari. Aku jawab suster, aku jawab dokter. Iya Pak Haji ya, bagaimana ya? Wong kita tetap, kok durung jawab tetakon maning lepeteng kita menyangke. Nah itu sing meruhe jawabannya orang jelas. Maka ahli filosof telah dulu memberikan satu gambaran yang indah buat kita semua. Bahkan itu dalam sebuah syairan dan nyanyian kalau nggak salah. Bertanya kepada ombak diam, bertanya kepada karang pun diam, tidak jawaban. Bertanya kepada gunung pun diam. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Betul. Wes adelok takon sapu-sapu, takon bening rumput sing bergoyang, pokok takon ngombak bilang kejawaban, iku kok takon suket sing goyang-goyang, nyakin kok plak endas kok mikiranane. Wong suket sing goyang ditakoni, nyakin ngerendas nyambung. Oh, ternyata rumput bergoyang itu kan identik dengan hijau, betul kan? Nah, hijau itu identik dengan kedamaian dan kenyamanan, sejuk, nyaman, damai itu kehijau-hijauan, betul gak? Nah, kedamaian dan ketenangan identik dengan iman, identik dengan apa? Islam. Yang membawa iman Islam supaya ngerti tentang persoalan iman Islam siapakah? Ulama. Bertanyalah kepada kiai sing elok goyang. Upeman ada kon kiai goyang. Ai, nana sing ora goyang, nana sing goyang. Lamun sing ora den goyang kiai jundel. Ora ning enak-enak. Ai. Darah niki us mudhe ketenang. Siapa sing jorok urusan? Itu ora jorok ora. Cuman wong Ciwaru sing salah sangka, sing lebih jorok dari wong Ciwaru. Maksud bergoyang dan memang sing goyang ku karena keindahan. Dengan indah itu goyang itu enak. Oh percaya jajal ibu. Astagfirullah. Ibu gawe kopi, lakine doyan kopi, didokon kopi ning gelas karo gulane sethithik, didokon banyu panase, weken ning lakine. Ora suwe Bu, disembur karo kopi Bu. Jare lakine ngomong apa? Anak kesang gawe kopi ora jelas. Enak ora? Enak ora? Ora enak. Ibu gawe kopi. Kopine dokon ning gelas. Gulane sethithik, kok di banyu panas, digoyang sendoke boy. Teng dong teng dong teng dong teng dong teng dong teng 17 watese. Weken ning lakine isor dalem 7 bulan wis. Jere lakine dudu je. Mama Ira pun mungkin tuh mungkin enak. Kopi nih maksudnya. Kopi nih. Jorok kong ini.
yakin jual. Nah itu maksudnya bergoyang itu indah, karena keindahan pun bergoyang bisa jadi, karena saking enak indah ya bisa jadi goyang. Ulama pun sama, karena indahnya beliau takarrub kepada Allah, karena indahnya beliau berdekatan dengan Allah, dan beliau para ulama melaksanakan tariqah masing-masing perjalanan ibadah lan dzikir, sehingga mengambil latifah-latifah yang ada, latifatul akhfa, latifatul sirri, latifatul qalab, latifatul qalabiyahnya, sehingga hanyut pikiran dan kontaknya badan, menggoyangkan dirinya, menggoyangkan badannya, suatu tanda berzikir sekujur badan, semata-mata cinta dan indah berdekatan dengan Allah, merunu ketetakon. Betul? Iya, wong durung apa-apa sudah jorok niki, tebukun-kun maknane. Itulah dia. Nah, maka ada ulama yang tidak mau bergoyang, membidah-bidahkan persoalan itu, dia yang tidak pernah bergoyang. Ulama usul. Maka khawatir kita dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau kita bertanya kepada ulama usul, jawabannya pun akan su. Kita bertanya kepada ulama ul-amilin, insyaallah ada sebuah jawaban yang tepat, sasaran yang tepat, sebab jawabannya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi. Tenapun ning kiai-kiai wenten apa niki alam rucek temen, penyakit macem-macem, ya Allah premen nih kiai gandoran engko mesti waran nang kiai ini. Sayati zamanun ala ummati yafirruna 'anil ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bitalati baliyati. Engkau jere Kanjeng Rasul akhir zaman, engkau pun sekitar 4.000 sekian ratus tahun Kanjeng Nabi ngomong, ibu engkau kusaiki maknane yen bahwa engkau umat isun bakal ninggalakan ulama. Lamun menusus ninggalakan ulama berarti manusia wis merasa hebat, sombong lah yang ada, betul gak? Wis ninggalakan ahli-ahli fikih ibadahi pada ngacak. Lamun ibadahi pada ngacak itu alamat daripada datangnya berapa kehancuran. Fakta berbicara, bengen laka tsunami siki akeh tsunami, bengen gempa bumi rada jarang siki gempa bumi terus-terusan, bengen rucak, bengen penyakit, bengen akeh tapi murah gampang ngilangakene. Bengen dongeng wong tuwa bengen. Wong zaman kula bae panas atis, lamun siti manjing corona bengen mah woi gampang. Siti mah kudu disuntik, kudu dicolok cungure, bukan corona pisan. Bareng dikubur bareng mati kan ora wae dikubur kar gitu-gitu wong dibungkus ora jelas, ora jelas. Bengen panas atis bengi gebrek-gebrek tuku seprile kar bintang 7 sapa-sapa meluku maneh. Betul? Bocah celek nangis panas atis dicukur kini doko dikoncong dokoni terasi dicampur karo asem kawak lesup-sup dedel mani pepelayon. Asem kawak karo terasi ngirisi larange beres Pak. Siki kok sulit, sini kok ganti. Ini ada apa? Nah kan meninggal lelemure menusane terhadap aturan, lelemure menusane tersiap apa aturan dan cara kehidupan. Padahal Allah memberikan agama, sistem, cara kehidupan ini kasih sayang terhadap manusia ke cara supaya dikerunyani ke lamun orang pengen dikerunyani mengkonon. Cuman kita meleh si orang dikerunyani kelakuanane daripada kula meleh si bakal dikerunyani karena memang Allah merak maning dunia arep beblek arep tolak arep kafir ke agamane diken mangan karo Allah, diken melek karo Allah, diken rezeki karo Allah. Betul? Bahkan kadang-kadang kiai mesantri mah gering bae kas ngaji ke gering ke esuk dikerok maning walahan kerokan terus. Ngaji lewat bejam rolas atep bae dikerok badin jere kebejereh jablay menjegerek orang dikerok-kerok digejablay waras bae. Wong Islam usaha, wong kafir usaha, tapi kenapa Islam kelek ketinggalan perekonomian ini karena wong kafir? Padahal kita mau duwe warisan sin Allah.
warisan dunia kan gue kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Annal arda yarithuha satune bumi yarithu Allah ngewarisakan bumi iki gono sapa? Ibadiyas salihun, buat hamba-hamba Allah yang soleh. Iki warisane bumi orang tanggung-tanggung warisanane Pak. Tapi kenapa kita banyak tertinggal persoalan ekonomi? Sebab kita sudah tidak mau pakai cara dan sistem aturan Allah. Makanya wajar senajan wong kafir tiga ini, Islam tiga ini, namun ada keterbatasan dan perbedaan antara pemberian bagaimana kepada kafir dan bagaimana kepada wis entar teman kita nih kudu nerima bae, sabarlah insya Allah. Apa sebabnya kita mah lamun digawe nikmat wong ahli ibadah, wong Islam digawe nikmat, mudah-mudahan iki nikmate oleh ridhone Allah, warase oleh ridho, amin. Bisa rawuh mriki sedanten antuk ridhone Allah, amin. Wong Ciwaru bisa gawe masjid semene megahe antuk ridhone Allah, amin. Semene lega tambah maning rajaban siniki persemianane luar biasa. Iki ridhone Allah, tanpa ridhone Allah aja sombong wae wong Cibaru mal bakal dadi apa-apa. Betul? Maka pada malam hari ini perlu kita bersyukur kepada Allah sesuai dengan konteks yang ada malam hari ini. Syukuran Masjid Jami' Baitul Amin serang sekaligus memperingati hari besar Islam Isra wal Mi'raj. Ada keterkaitan antara sholat dengan masjid, cocok nih Ustaz. Alhamdulillah. Ini juga dasar ridha Allah. Lah ridha Allah udan orang menang-menang mawi lah iku mah encer wong udan merahmat sing Allah je. Ya jalak udan ora bakal dadi apa-apa, lak udan malah kesusu, lak kopi lah menurut udan. Ai aja suwe-suwe ora udan 3 tahun setengah kenger menu sebodar kabeh. Betul? Lah aja bila sirane sing ngatur kepikiran sing ngatur cerewet amat sih. Wakil lu gawe waktu dawa bae urus dalu iki terus aja. Saudara kaum muslimin wal muslimat bertanya kepada rumput yang bergoyang, ya Kiai Ustadz pripun niki engko akhir zaman atana bakal teke umat isun wis ninggalaken ulama ninggalaken aturan, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siji pemerintahan kang dolim karep dewek, loro dicabut keberkahanane, njek urip masih ke waduh karena zaman bengen tertinggal banget lah zaman bengen mesti kau memaning tak apa lampu bigelak poteng sih terus mangan uslah kesin arane prakcikan kulake anak kegodoh walang gitu ngegodoh walang ngegodoh tempe siki menanam meneng prakcikan embok bapiluan lo prakcikan bareng ditakon murah nyambung urur mau ngegodoh ayam. Duh, wis macem-macem seniki ya. Hebat motor pada duwe kabeh unggal lumah sing loro sing telu sing siji senajan pasti kredit duwe wis semono mah. Daripada ngeredit ora duwe ora masih mendingan ngeredit 10 sekalian, palang-palang sekaligus palang. Mobil wis arep unggal omah. Indah boten? Teger boten? Dalan enak sih masyaallah bengen wo. Nyawa karo beluku siki makan orang nyawah mana mangan mesekul pada bae gua kan orang nyawa mangane ganti karo pasir sekul mana alhamdulillah ngan beda niku keberkahan sing ampir boten wenten segala macam indah segala macam ngane umah pada bagus koplak endas tunggal dina kan siki bengen mah alhamdulillah Pak. Ngerungu wong tuh beras awak bekependak beras awak tahun wingi panen masih kepangan tekan sini bengen lah ke listrik ih beneran peteng nanti tapi anaknya wah alhamdulillah apa peteng pun
Lah yang bengen sepeda, sepeda jarang sing duwe anu sepeda siji dirobong-robong, bane diambungi katrok bener. Tapi lancar usahanya bengen, ayo ora lancar malah kepulek ya Pak. Nah itulah suatu keberkahan. Sing nomor telune iki sing sangat khawatir apabila menusus pada ninggalakan ulama, ninggalakan aturan ibadah, maka akan diberikan oleh Allah kita hidup di alam dunia pindah ke alam akhirat bigeri iman orang ngegawein. Iki sing sangat khawatir. Aja nekat Pak ya. Aja nekat lah premen engko si mati mah urbi si mengkonon aneget engko ke premen sing rada dapur mah. Lamun nunggu premen engko mau suruh bakal beres, tetep saya iki nekat kesuk mah kedohong Pak, kedohong. Arep saiki bulaga-lagan yang bulagu-lagu niki saiki lagi waras engko mah kedohong, bohong beh. Iki mah dadi jeger pada tanggung. Bengen ngerungu juara pun mateni wong tapi ning agama ning pesantren ning kiai pun pada alhamdulillah pada taat pada hormat nggih ta. Nyembelih wong bengen si bocah jeger saiki nyembelih brek gedurung rasane tapi lah wangur beneran kok dia kemarin terus tebakan Allah karim. Nah aja nekat tetap tekankan ada sebuah penyesalan maka sing ora salat aja nekat aja kun musim kadoan orang kakek kiai bisa ngomong caprak begitu mah wenak gargala warakan gunung penceramah kok wis gunung swarga gunung untung tang ramah gunung kiai wis swargane ora apa kita menerap ngalap sohor temen sih embek kedurung mati begitu tekak-tekok niluk ke kiai kalau tilakinakan betul gak niluk wedang putih segala betul ngomong pos tekan kanan asam ganis asam gelugur ketika azam riang-riang menangis kita semua di pintu kubur teringat badan tidak sembahyang teringat badan tidak sholat teringat badan tidak melaksanakan perintah dan kewajiban ningkuno wis kita menyesal kok wis durugi kelap-kelip ning jero dewekan bae mesti pantes lamun Allah wis ngwarahaken dengan kita sing ora tengetan wong sing nekat-nekat aja nekat tetep walaupun preman bakal ketuhuh mesti warahaken karo Allah gambarane qalu ya wailana ata'na Allah wa ata'na rasulah qalu ya wailana kabeh pada ngomong ya wailana ya Allah du Gusti huru kubur peteng huru kubur disiksa mengkenkin kita nenjuk balik mana ning kampung Ciwaru lamun kita nih balik mana kita harap nurut ning Allah lan Rasule harap nurut tinggal ngaji sopirin ki sopir kita urung mungkin malah du Gusti juk balik maning lah wis ke musim balik maning wis 3 wulan ning kuburan ku bolak balik senajan balik maning ku suara jelas wadeni wong doang paling ai iki marang kedonge embokan batek batal ora iki medonge embokan iya kan tapi kelake embok iya kan enggak repot urusan lakine mati wis 4 bulan kayaknya meningkatannya keduhung pengen balik maning jadi malaikat dijajal ke metuan kon balik maning iya balik maning tekani jam 10:30 rabi ini karena anaknya lagi mangan malam serbo aharane rabi anaknya Jasmine bapaknya teke saya mesti kubur dari ibu nek kayak bapak nirem babus mati kapan suaranya coba dintok bakil lebih rakus mati dintok sirma anaknya galau seperti merinding kan anggur ibu gue sebetulnya ibu kan CS berat berhubung pada wedine jadi pada wedine iri-iri hom pimpah sing menang anaknya ibune kelek nekat ibune nyeluk maning
arep ngebuka lawang ngegeter kayak apa ules sih lagi gitu mengenai kita gede kelone bos sih kayak apa ules ancan gitu wih balik mana urusnya balik mana berani sih kagak aja di sini kan kita repor anaknya sindroma iya bapak nih kurang ajar Jack masa golok po lu ngono ya mau masih sore lamun kayak sukawan kita ketungsoy ke wong Ciwarung nih gitu kan yang balik tapi nggak ada kalau nggak ada kacau urusan betul nggak saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, saudara kaum muslimin wal muslimat para pemuda para pemudi yang amat saya banggakan mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah bersolawat kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktu wis rada dalu wis kencang buru-buru kita nek wis ngomong Isra Mi'raj bukan pemalik bukan kena protes mending udah dikurangi pisan kan ya ngupeng nih kita nih lah kita mau ngomong kurang orang berantem ngomong Ciwarung ini calakan lah ya semua diatur baik ya tadi sebalik mana nih Isra Mi'raj ya bu ya Isra Mi'raj ya Isra Mi'raj iki peringatan iki kali pak bu loro nih maknanya peringatan gitu pertama mengenal apa aja bu pertama mengenal kerorone mengenal bu mengenal apa sih mengenal sejarah apa sejarah Islam sebab kanjeng Nabi memperjuangkan Isra Mi'raj itu sampai nutup sampai balik mana itu duduk persoalan ringan dan tidak lepas daripada persoalan agama lamun menusus pada ninggalakan sejarah maka menusus bakal hilang jati dirine namun kita orang Islam ninggalakan sejarah Islam itu bakal open Islam bakal mulakon open gore sama dengan apa saja sejarah apa saja kita sejarah Indonesia kita kan warga negara Indonesia betul pak lamun kita orang-orang lan ninggalakan sejarah Indonesia kita ini orang bakal open Indonesia bahkan kita jadi perusak Indonesia makanya kudu bener sejarah Indonesia kapan Indonesia jadi Indonesia wong bengen mah Indonesia kudu durung Indonesia bu bengen mah bisa jadi Indonesia kan Portugis bisa jadi Indonesia kan Belanda bisa jadi Indonesia kan Jepang maka di tanggal 17 Agustus 1945 terpekiklah kemerdekaan maka terjadilah Indonesia yang betul-betul Indonesia 17 Agustus 1945 itulah Indonesia perjuangan aneh para pahlawan kita kenal sampai perjuangannya Bung Karno terus sampai mana sejarahnya Zainal Mustafa sampai sejarah Ahmad Khotib lamun kita dikenal kabeh rasa perihe rasa larane bengen ikut peperangan kita paling tidak ingat Indonesia kita pertahankan mungkin mempolos kabeh pantas aja mending masyarakatnya Dewan Perwakilan Rakyat bensin dia arep ngacak-ngacak Pancasila apa sebabnya bengong orang ngerti sejarah Indonesia betul gak? Rusaklah Indonesia begitupun Islam maka sungguh pun iki peringatan Isra Mi'raj itu lamun bosan karena setiap tahun lamun kita pikir-pikir Arab apa di tahun minggu wes wero ya kanjeng Nabi ku Isra Mi'raj kemana merano kok jadi Ustaz Dega betul gak? Tapi kenapa lagi-lagi Isra Mi'raj lagi-lagi Isra kita ambil intisari sekaligus kita ambil hikmah yang amat luar biasa satu kita pertemuan saja sudah mendapatkan berapa kemanfaatan di antara kita dari jalan silaturahmi ini kita sudah mendapatkan dari jalan ingatannya kita pun insya Allah akan lebih ingat kembali kenapa? Sebab urusan kebagusan karena kejorehan masih kenget nih kejorehan daripada nih kebagusan akeh orang kelingane wong diutang kok nyerutang itu bagus akeh orang kelingane utangnya mah akeh iya doyan nyerutangnya mau ganti sholat ganti maka dalam malam hari ini mudah-mudahan kita mengingatkan kita semua terutama pribadi kula yang baik ayo kita sama-sama ingatkan kembali bahwa perjuangan ini adalah perjuangan yang mulia terutama kita dengan adanya ketakwaan insya Allah malam ini adalah bagian daripada syiar agama adalah menjurus kepada takwa
bertakwa adalah mendapatkan pahala dan nanti Allah siapkan surga. Amin ya rabbal. Sing paling penting maning malam iki karena lagi Indonesia dan dunia keadaan makanya niki, mudah-mudahan iki malam iki lagi jadi tulak bale. Sebagai masyarakat kampung Ciwara pun ur gratis, wong desane kabeh ngorbanaken apa tenagane, sedekah nang tenaga, sedekah nang pikiran, sedekah nang duit, sedekah nang waktu malam iki, betul kan? Nah iki satu pengorbanan, iki satu sedekah, maka sedekah dapul bala. Duduk lawan pemerintah, dapul bala, bale. Paham? Maksudnya sebenarnya ilah. Maka dulu zaman taun, lagi zaman sahabat zaman taun, lockdown orang bahkan aja lewat ning kampung sing kenang taun, lockdown, dipengin-pengen, apa taun penyakit kayak corona, tapi lebih daripada corona, sebabnya apa jelas penyakitnya, gebluk, mati seketika, gebluk mati, bosok waktu pun, meledok waktu pun kulitnya, wabah, penyakit. Wabah niku menular, penyakit menul, mata iku bengen menjelas. Makanya konut nazilah. Oh siki maya barang menanut tapi ora pati jelas. Wong bini kita kan tetangga cukup sesudun mati. Barang ke balik suruh rumah sakit corona, udah sudun terjadi kita. Gelam pikiran, orang kepikiran, wih muak rasanya. Nah inilah ya, makanya mudah-mudahan kita sekabe yuk balik akan maning karena siki kunut nazilah itu sampun manjing syarat, sampun gatos elat. Lamun kunut nazilah laka elat orang bakal sah salat apa sebabnya kunut nazilah itu makomnya posisi ning rukun qasir. Lamun kita laka alasan apa kunut nazilah bulaga-lagane salatnya lebay itu salat. Betul nggak? Kenapa harus dari kunut nazilah? Akur kelawan syaratnya. Yo dia kamu percaya akur mah. Allahumma kshif anna minal bala. Ya Allah mudah-mudahan diangkat ini bala. Kehancuran Indonesia udah banyak kehancuran kan? Bukan Indonesia mendunia kehancuran. Hah? Gempa bumi, banjir, segala macam, betul? Wal wabah, penyakit menular itu wake. Begini TBC, kolera, penyakit menular. Tapi nana mana yang sih orang dikeberuhin yang manusia, orang sadar manusia yang bawa penyakit menular, orang sadar apa ya? Padahal sebarang bengen setengah saiki kedua penyakit menular pun apa ya kecap? Duduk TBC baik kanan ke tetangga nih tukang sholat, ibu-ibu orok salat, insya Allah tetangga kemilu salat menular. Ayo percaya tetangga nih orang doyan ngomong akan uang menembek dua tetangga tukang ngomong akan uang, insya Allah ke si orang milu ngomong akan uang kok suwe-suwe mah ngomong akan uang karena laki nih lo harus percaya menular itu. Iki loman iki pelit ke sing loman ki urus suwe ke kon iki kesurupan ki pelit ki. Ais berpercaya. Allahumma kshif anna minal bala wal faksha kejelekan wal mungkar kejelekan. Wal fitan musim fitnah saiki. Ustaz pada saling fitnah, kiai pada saling fitnah, betul? Masyarakat karo masyarakat fitnah, masyarakat karo pejabat fitnah kabeh gara-gara setan gepeng fitnahnya kena kabeh. Betul kan? Wes, seterusnya wal fitan wal humum, penyakit bingung. Iki penyakit bingung ki. Or bingung premen, tau urip zaman saiki. Sing usaha dipecat. Sing ora usaha nyangkin sembarang wingi ora duitan. Merane susah, mrene susah. Dagang pada rugi, ancur-ancuran Pak gara-gara corona ya. Betul kan? Wis mending rabine sabar barang rabine rada ora sabar wis ora sabar cerewet pisan wis remek kajur lagi mulai ngeceprek lagi rabine ora dirongkaken krungu dirongkaken medeg-deg di ditok kita mah kan bidang dewekan ora premen sih mangkane lagi corona ada corona uang dia ora kaya uang kayak uang dia kembar kayak uang dia uang musim koron dia pelayang balik ngegondol dia kan ngejublek patung duduk dia subuh ngomong tengangi ngomong penting subuh masih adem tengangi waduh kuping panah yang jadi tok abang betul gak? Direlakin lah wagal diomong ibaik sore kemak lu ngebelah jam 5 dangda
Arep kelayang kloyong. Embek iki tekan lawang, rabine teke tas utang gas. Iku sing siji nyangke gas, sing siji nang nuding ning laki. Arep ngendi? Arep kelayang-kloyong kita nek ngerehat. Ai, ditung. Bebek, ayam, wedhus tekan dikon disembelih. Wedhus, ayam, bebek, sore balik. Ih, gede uang, lunge, udah lempeng menudi. Lebay laki ini kurang tebeloon. Beloon, kurang beloon. Kira tebeloon, duduk laki yang kiri duduk. Kurang tebeloon, ditodeng rapi ini pun. Orang premen dia, anggur dia. Weh, lekwaya. Coba saya beloan temen tadi laki ditodeng premen telaku nih. Jere teke KDH. Ditodeng karena biji. Duduk premen itu melenggak. Dianggapnya orang duraka ya. Barang ngomong di Kang, apaan ditodeng kabin ini pun menang baik pun. Kita mesti sabar bang. Alah, apa sih? Mending sepisan pirang-pirang balen. Untung bae ora kena matu. Barang kena matu kan iya. Durake jojong mata keces. Aku jelas teman. Kudu sabar lho Pak Kun ngobrol kita dayus. Apa dayus ngendahaken kelakuan joreh ning rabi ku dayus saran ora joreh tak kelakuane. Sing durake sapa ya? Sing durake sapa mongkon-mongkon ya? Hah? Lakine. Karena rabine. Apa sebabnya laki ini karena tanggung jawab, sing ngatur akhlak lan kehidupan aneh, rabi ini sing berlaku salah, lah keduman kabeh, malah laki ini kan sing ditakoni. Coba sih nana nyali nih tete, karena tete kade aku aja kelambini doang, kono nih terus. Kita ke barang kita kepada baik, insya Allah lah ya. Hari urusan pence makonku, hari ngomong bisa bukan balik singkir di tes ning dalan. Hari urus bisa nggak nyata kau rasane konku masih kawang bor. Cop ya, kita kan cop ya, balik aja dijajal, cop ya. Weh ya Allah, kita mau pengen ku menceku sumpah tak ngut sih. Bela agama bengin kurasan itu mantap tambah itu kan gitu. Maksud bela agama itu bukan agama sing ngacak-acak ada duit pencemekan duit nyali minimal merodong bedikit bukan ada cacak-acak lagi mengkoran bedikit mending mending koran artinya ada perlawanan itu bong Islam duit deh dijacak-acakan melalui kenceng di ruang kafir hayal apa cerek ke bawah siji bela turu bela negara wajib hubbul watan minal iman bok agor wong Belanda teke maneh ngebom gawe granat ari bisa mencema insyaallah ora konyol wong ngebom jane granat iki abom jelas motor ketinjel harus semencem makan mending be anak granat pasang cekel blek iya kanan ge dibalang akan meledok tangannya remek wong pendekar dinekat bisa mencet tapi parotak dari ebom aja dipencani bengong maneh cekel jebome je kena wong pinter dipencani ngan tangan remek loncat ke premen meranok layu ngegibas apa nih nekat tuh sahid nekat bermedumel bela negara bela diri pencut kenapa? Soalnya dia bukan abal anu nabok sirane urus salah siapa sih nabok sirane salah ditabok arek mencet ditabok lekonyol tabok kepencet tabok terus betul gak ajak sungan apa sih iku
pendekar sungkan apes. Anjok kena lagi apes. Jadi muridnya, Kang, gale ijo jerahin. Iku jelamun duduk kakang ire. Baru sombong dir. Lamun duduk kakang ire, ngewalik, ngegublak. Lagi ngegublak mau orang tapi kan ijo mau wis. Kepapat oleh nambahi kita ke mau Bela rabi pun premen iya nasibnya bagus merabini solehah kok lebat olehah ku rabini aduh muding nah iya kan hari kita nanti pencet meminimal lebih sibisi premen ngan dia pencet karo rabi mesti hati-hati be wong rabi pun anak bertua aja telenges iki mu mentang-mentang bisa pencet rabi remek rai kopi ora akur keprek iya mangan ragat waken pedes karo sambel pedes tahu ih pendekar cemen apa cemen ari nabok rabi mes sambel aja delek keblohon iku muha setan jenggel ku ceprat-ceprot sambel entek rabi remek waduh artinya iki mesti jurus ki mau khusus wong PTKDH ora bakal duwe terumbu ora bakal duwe jurus kin masih siji oleh kita kin malah jadi siji-siji ning Serang bukan di Indonesia lah sing jurus pun kita doang sombong sih ora tapi di fakta berbicara bukan mudik rabi dikipas haram sayang meranu dikit nuding mana haram juga mengko orang bedeket aja main keprek mengko ana sing khusus jurusnya nuding mana buang iki masuk berada tarik didodokaken haram nah ini menjurus khusus insyaallah tes tukar 5 dina ngidam maneh kan lancar kok. Nah saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wes kedua mengenang kenapa sih kenang-kenangan kenapa sih dongeng sebab Isra Mi'raj itu dongeng apa kanjeng Nabi bengen lunga ku ada dongengan kon warahaken umatnya kon akur kelawan perjalanan aneh menggonon seperti dengan adanya Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan memang sampun iradah Allah dan kedua ketiga keempat adalah hikmah dan manfaat bagi kita sebab di situ ada suri tauladan di situ ada momentum yang buat perjalanan ibadah atau perjalanan umat manusia seperti Kanjeng Rasulullah arep berangkat doang usah didongengan pada tahun itu disebut tahun hazan bu tahun hazan itu tahun sedih kenapa sedih sebab Kanjeng Nabi tinggalkan wafat nang rabi di sapa Siti Khadijah ning tahun pun Kanjeng Nabi kerasa kehilangan Kanjeng Nabi kerasa sedih sebab Khadijah luar biasa ayu ku Khadijah, sugih Khadijah, sopan Khadijah, akhlaknya luar biasa seperti tema pada malam hari ini menuju kepada akhlakul karimah. Rasulullah pernah nyelok dengan Khadijah, ya Khumairah, ta'ali, wahai si merah delima, lamun jadi si kimat, wahai yayang bebku, kononlah mulkai si kimat. Layan menghampiri ku Khadijah, rai niki, orang melotot dengan laki ini, tangannya mengkonon. Labbaik ya Rasulullah, coba layak uslah luar biasa sugih entek pengorbanan guna agama Allah iku jeninggal dunia sedih ora Pak pertanyaannya premen gitu lamun baku ditinggal mati dikit karena rabi dikit sedih apa ora geus bareng memboro jelas wong rabi kita mendiceluk ancan ora krungu diceluk kenceng dan dimarah akhirnya menyaut tukar besinana iya lah ya celukan yang gini rabi nih nyeluknya mas sopan mama menang dah rasanya macam celukanku didokoni gaya ndaraga teger kan mama menang baik kerumah barang keroro mama menang baik ketelune mama dijawab pasti lanang dicerewet nuding maning emangnya kita nih bolot emang orang kerungu sembarang bawa kerungu lain jawab kerungu mah untuk masalah kegadine kok dia coba boten
lepre menurut sedih barang kita merabi mengkono niku tuh gereng aja gereng modar sir kunulus aja gawe mengkonon ku ya kayak Khadijah kok mudah-mudahan ke wong Ciwaru ke ibu bino ayu mudah-mudahan cocok lawan ayune Khadijah ayu raut mung majahe lan ayu atine lan ayu prilakune insya kok bisa mengkono kok bisa ayu karo tingkah lakune wong Kanjeng Nabi ne gawe ayu ning tingkah lakune lho gitu no kepadan di 11 rolas iya rabi nek lakine lenger wadone koplak lah akur iya segala-gala marah bae nih rabi nek kan ur durah para rabi baikun nah iki persoalan iki kan digambaraken nang Rasulullah kesedihan digambaraken nang Rasulullah artinya umatku deleng kelakuan kita konon isine mah cerita singkat kanjeng Rasulullah pada waktu sedih tapi marak nih Allah takarrub din Allah nih Hijr Ismail sehingga diceritakan yang salah satu cerita bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaja'an bainar rajulaini id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahum malakun akhar didampingi pada waktu itu lagi zaman sedih kanjeng Nabi nang mamange Hamzah lan Ja'far bukan apa bukan ana sing ngeganggu bukan ana manung ujian sing lebih-lebih maning iku lan dijagani kecolongan mamange Hamzah karo Ja'far ada berjeger Hamzah karo Ja'far iku woi lah wani sing wong wani di Mekah ini kudu Hamzah juara gede tapi kecolongan karena malaikat malah dijemputlah kanjeng Nabi yang malaikat dibak tekerihin ning napa diriku ning sumur Zam-Zam dioperasi lamun jare wong rukulumnya dibelek dadane dikumbah atine rawatan dikumbah atine dibuang kotoranane dibuang kotoranane diisi ilim diisi Islam diisi kelawan ilmu-ilmu lan liyane dibuang kotoranane kotor berarti kanjeng Nabi kotor berarti betul kan iya ke kotor kanjeng Nabi itu bukan sembarangan kotor di situ ada bahasa yang kita tidak mengerti dengan persoalan kotor itu padahal di situ muncul suatu dongengan suatu sejarah sing maksudnya gono contoh kita arane kias aulawi arane oh kanjeng Nabi baik iku arep madhep ning Allah med dibelek dadane dikumbah atine terus lamun kanjeng Nabi pun kotor iki ora bakal akur kelawan had akbare pun sapa had akbare malaikat itu makhluk suci ora bakal makhluk suci nyambung karo kotor betul gak itu suatu tanda membuktikan Rasul tidak kotor akan tetapi dibilang kotor buat contoh kita nah antara had asku dengan had akbar muncullah satu natijah apa natijah yang menghadap Allah nah niriku kias aulawi komo Haji As'ari arep madhepin Allah ora dibersihi atine ora bakal nyambung kanjeng Nabi be seorang nabi arep madhepin Allah dibersihaken Haji As'ari arep madhepin Allah dia atine syirik atine ujub atine riya menyambung makanya gue udah contoh muncul pendapat Imam Hifni arep ibadah terutama sholat kudu wudu sesuci arane maka wudu terbagi dua wudu dhahir wa wudu batin wudu dhahir nang banyu wudu batin ilangaken unek-unek ilangaken syirik ilangaken hasud ilangaken sombong ilangaken tadi ngalem buang kabeh ning kene ke sebab itu menjadi penghalang daripada ibadah kita mudah-mudahan nanti ibadah kita lancar semuanya dengan hilangnya kesyirik kita hilangnya kesombongan kita hilangnya rasa riya dan dengki dalam hati kita amin ya rabbal berangkatlah Rasul sing Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa mangka masjid dari ke masjid perjalanan Rasul sesuai malam hari ini mudah-mudahan akur kelawat Masjid Baitul Mukmin Baitul Amin artinya Isra kula sing jalan sing kelapa dua meriki lah Mi'raj malam iki Haji As'ari manek panggung wong Ciwaru ning sor kabeh iki lah Mi'raj iku menjadi lugot jadi akhirnya kanjeng Rasul Mi'raj naik ning langit pertama sampai ke 7 Sidratil Muntaha Rob Mustawan sehingga ketemu dengan masalah cerita-cerita sing bakal diceritakan namun malam iki boten kula sempat ceritakan karena waktu jualah yang membatasi hasil kesimpulanane kanjeng Nabi antuk salat 50 masih dalu masih sore 50
waktu. 50 waktu dipotong menjadi 5 sengaja 5 tetap hakikatnya kulo ngejalanakan sekat. Itulah keadilan Allah dan itulah kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi. Untung boten Pak? Iya salatnya melimang waktu, tapi kayak ganjarnya seket waktu. Itu kebijakan arane. Coba lamun kita bikin seket baik, orang dipotong maning kelenger wong baru salatnya. Seket waktu, Allahu Akbar. Salim Allahu Akbar. Wah, be salat baik. Keburu apa? Pingsan. Gublak kita salat. Rabi ini ngomong, jadi kita aja salat. Nah. Gue salat di kugu, orang dipenging gak orang keset, dipenging pisan. Gue salat di orang pingsan gak orang keset, orang pingsan gak orang doyan salat orang pingsan gak lah. Pingsan gak nyangkin gak. Apa namanya orang salat pingsan kok? Nah niki pentingnya sholat. Guna apa iki sholat? Jawabannya inna sholata tanha anil fahsya setuhune salat iku tanha nyegah ya salat anil faksai saking pegawean jahat, saking pegawean salah, saking pegawean mungkar keji. Artinya di mana salat kita bakal hilang kesombongan, di mana salat bakal hilang kita rasa apa nih, rasa hebatnya, di mana kita salat bakal hilang kejelekan-kejelekan aneh. Tetapi ada timbul persoalan, semakin salatnya doyan semakin siriknya meningkat. Sholat doyan, tukar doyan, sholat doyan, metengnya doyan, tukar terus, beteng berjalan, betul nggak? Enggak, semakin banyak sholat kok kita salah, tapi kemungkaran terus berjalan di diri kita. Ada apa di balik ini? Bukan salah jaminan Allah, tapi kita perlu introspeksi bahwa kita belum sampai kepada target sholat tanha anil fahsai wal munkar. Sebab target sholat anil fahsai wal munkar ada syarat-syarat tertentu. Wes aja neng syarat pun deket, syarat rukunnya baik itu wes pada remeng-remeng iki Pak. Karena sholat ini insya Allah malam ini kalau simpulakan wenten telung tingkat dikerhin. Pertama sholat mardud iki ngaji ora, tetakon ora, diwarhakan sungkan apes. Ini sholat mardud ki. Iya ngaji ora, tetakon ora, diwarhakan sungkan apes. Makanya kudu ngaji. Wong kita mengaji ke orang bisa baik, orang bisa baik dari ngaji memahdur, salahnya diampura, betul gak? Tapi lamun kita orang ngaji, kita orang ketakon, agama yang sing salah sing bener, belum tentu diterima. Sebab kenapa? Tidak punya prinsip di dalam perlakuan ibadah kita, betul? Makanya terus ngaji baik, tengah mati tengah gaji ini tengah ngaji baik. Iku mau ngaji ora, takon ora, diwarakan sungan apa, sebarang disalahkan. Nah, Allah gemerau, lagi merau Allah manusia, kan saya menjendel orang Allah, betul gak? Jawab enak temen, saya ganti-ganti makan Allah merau, sebarang bagian merau sih aku sapa. Cuman kita yang nggak tahu Allah, betul? Makalah sholat yang kedua sahih. Sahih adalah kedah kenal syarat, kedah kenal rukun. Syarat rukun dan 18 dibagi telu. Sejumlah ini ku kedah apal sedanten, kedah uning sedanten. Uruh baik. Yang penting terus kita ngaji. Niriki kata kiai, niriki kata guru-guru kula. Ayo gancang ning Cimaru di SNI, masjid diramekaken kelawan kegiatan-kegiatan kemaslahatan agama. Amin ya rabbal. Insyaallah sesuai kelawan apa wau kula dibacakan manbana masjidan. Sapa-sapa wong sing ngebangun masjid tapi tujuannya untuk syiar agama lan diramekaken dimakmuraken iku masjid sebab inna ya'mur masajidallahi man amana billah terus berikannya wa aqamus sholat diramekaken iki masjid diwarahaken tentang keimanan nang kiai ini insyaallah bahkan ikulah bakal seolah-olah ibu ngunjali aduk bapak pemuda ngunjali aduk ibu mikirakan masjid sampai dadine iki engkau dadi saksi diunduh karo ibu ditunggangi pahalane karo ibu mungkin ning yaumil kiamah amin ya rabbal. Kalau tidak ibu bapak pemuda semua akan bertanggung jawab dengan adanya masjid. Gletak ditinggal. Iya, us dohor lewat baik, us Jumat kedadah baik, ai sir aja sambat kan yai.
Saudara kaum muslimin wal muslimat, sing nomor 3 target salat kita supaya manjing min tanha anil fahsai wal munkar. Yuk kita ngerti syarat papat siji karena Allah salat. Sebab anu salat itu macam-macam, Pak. Anu lagi gering salat bae anu putih mati rupanya. Lebih waras urus salat anu lagi waras doang salat. Lebih gering mah urus salat. Apa alasannya? Allah gebero. Nanti ya, nonton ya. Wenten malih si nomor 3 ki, lagi gering urus salat, lagi waras urus salat. Anu laku. Dudunana gewakeh mah. Nah, kita salatnya karena Allah, bukan karena sakit, bukan karena apa. Wong gering, geringnya tekan ngendi? Wong gering sukul wadang masih doyan je. Wong watesi reren salat iku magama aklu sabitan. Lamun akale masih nana terus salat Arab di tengah laut telep salat kebetul horno urung Allah geberu lagi kelelep sirahnya tapi salat mah kudu betul senajan jablay hari Islam mah kudu salat ngapa jablay salat ibu bapak hadirin wal adrat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kulane ayahduro ayakuna makuluh masyruh halalan sing dipangane sing diinumeo ngrarati barang sing halal gegelatilah barang sing halal. Sing nomor ketelune adalah Allah yakjiba biha ajelak ujub bikin nang salate ujub nang amal ibadahe ujub niku sejen karena takabur beda semek doang sesetrip dong bedane. Iya, ari takabur mau ieu wis doyan, ieu wis nakal, bergelem nglakoni takabur arane. Ari ujub kuwi nglakoni mah doyan. Mantep, cuman ngatur dewek. Ngatur dewek. Sirik kinok salat nerak wis. Mamang ieu alhamdulillah. Wis 3 dina salat bae. Swarga. Astagfirullah. Kayak dek bapak tua nih swarga. Kayak oleh mendakkan swarga dibagi-bagi dewek. Ini hilang kemarin ke warisan, boy. Betul gak? Lah urusan nuding-nuding neraka swarga. Orang urusan durung musime. Engko wis tekan kaneko ning sorga durugi ko. Eke ngaku itu neraka. Kita mah swarga ning kene umur pisan ngatur-ngatur sing nakal-nakal ki kareng aja putus asa nang nakale nakal nakal aja kan sama perlu hidayah Allah kesep turun ada dongeng bala waktu nus kontekan bener be Mbah Romil Majusi nyembah geni maju swarga seselamatane ngawinaken anak 12. Kakangnya karadina dina karena kakang. Selamatanane sok iki apa pestane. Dibeli bedol. Minumanane dudu minuman sing ecek-ecek. Tinggal siji anake wadon ayu dikawin dewek. Main kur geblek tekune. Ih kudu salamaken enggak mandang Kanjeng Nabi kependak lagi tas hajian kirim salam dia sira lamun balik ning aran Mbak Romil Majusi selamat maju swarga kau selamat je durman syukur selamat gua Mbak Romil Majusi laki Ahmad Puyeng juraku Majusi selamat orang ngerti gitu ki terus penasaran digelati ini bener kon dongeng ngawinaken anak dongeng ngawin anak pisan waduh jadi ki Ahmad koplak ndas iki diules mengkene iki disalami Kanjeng Nabi jadi selamat leben diselamet iki wong. Ternyata apa yang bikin hebat dan salamnya Rasulullah itu Mbak Romil Majusi pengantenan karena rabine anak itu abdi tunggangi karena dekanannya wong dadi penganten anu sing ngeganggu wong wadon ternyata arep ngejaluk mangan anake kelaparan diudag bukan dari maling bareng penasaran dideleng umahe rombeng kelaparan ki Bahrom urus itu ngebacok urus itu nonjok malah metu banyu mate ngedeleng anak kelaparan balik di Bahrom ngagawa kue kan merunu sehingga jari ke Ahmad iki sing cocok kih dongengan kin kih nana salam sing Nabi kita Muhammad orang nyambung pertamane Nabi sira siapa Muhammad kok ngendi waduh orang nyambung kan sebesar menang salam sing Nabi kita Muhammad situ selamat jere lah seorang arti palang ketemu Muhammad ku siapa sebesar mana ada salam sing Nabi kita Muhammad sira selamat Mbah Romil Majusi diturunkan hidayah karena Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mbah Rom meninggal dunia
keimpi kelawan sape Ki Ahmad manjing suwarga berhubung mus mati dan didongeng gereren orang terus akan mus mati berang dongeng bebongkok istri salat sing nomor 4 adalah sholat sing diterima karena Allah puniku adalah ayah dura qalbu bi sholat hadir atine Allahu Akbar orang bisa hadir lamun atine masih syirik orang bisa hadir lamun atine masih ria orang bisa hadir atine lamun masih sombong orang bakal hadir orang bakal nyambung itu atine kita karena Allah karena sholat kita na'udzubillah makanya iki sholat panggilan langsung saking Allah ibadah-ibadah sing saja zakat puasa bukan dipanggil tapi sholat dipanggil karena sholat adalah sentral ibadah idza saluhat sairu amale wa idza fasadat sairu amale di mana sholatnya bagus amal sing saja bagus ngintil kabeh ning sholat di mana sholatnya konslet amal ibadah bakal konslet malih sebab sholat iki rajane ibadah mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj dan juga tasyakuran daripada Masjid Jami' Baitul Amin mudah-mudahan wong Ciwaru sedanten perjuangan aneh dilipat gandakan pahalane diikhlasakan atine diikhlasakan perjuangan aneh semata-mata syiar agama semata-mata guna tanggung jawab mengeseni kemajuan agama di kampung Ciwaru insyaallah berkah dalam kehidupan aneh sehingga persoalan akan hilang kesulitan aneh sing duwe utang insyaallah mudah-mudahan keserutangan utangnya mus keserutangan utang maning mudah-mudahan menung husnul khotimah amin ya rabbal alamin semoga saking kula ngobrol dawa-dawa ampura ngobrol katah ampura salah daripada katah salah daripada bener sing salah sing pribadi kula ngene hampura lahir batin terutama maring guru-guru kula wong tua-tua kula sedatan sing bener mudah-mudahan rawuh saking hidayah Allah Subhanahu wa taala sing pada akhirnya saya berikan apresiasi kepada masyarakat Kampung Ciwaru yang telah antusias yang telah semangat untuk mensyiarkan agama dan sekaligus untuk menciptakan masjid yang mulia ini semoga pun Allah akan melipat gandakan dengan amal-amal ibadah hadanallahu iyyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Akhirul Kiram Bapak Kiai Haji As'ari yang telah begitu panjang lebar memaparkan terkait tentang sholat, tentang wabah atau penyakit. Mudah-mudahan apa yang telah beliau paparkan tadi dapat kita petik manfaatnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa, di mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Sobirin. Oleh karenanya dengan segala hormat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratina Mustafa Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jadi wa dzurriyyatihi amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli 'ala wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala rabbana wa ta'ala musadan main amin amin hamdan ya fi ni'amika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani Allahumma shalli ala nabi adam wa tutahhiruna bi hamdi min sayyi'at wa tarfa'una wa tuballighuna bi asal ghayat min khairati fil hayat wa ba'da mamatina kala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka imanan kamilatan bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma nabi ahwalana wa hassin afalana wa khalidna wa shimna minal bala'i
wal wabi wa ta'un ma min syur'ada wa nafsil amarati bisun. Allahumma yassir lana intidama fi jamil umuri ad-diniyati wa dunya wa hasil muladana bil khair. Allahumma ba'idna nas basyiran nawab wa ya khaliqal jamil afal wa fiqna linatil khairi fi jamil aqul afal. Allahumma rabbana Allah ijal jam'ana jamar marhuma wa jal tafaruqana min tafaruqan maghfura. Allahumma filana dunubana wali walidina waliman hakun alina waliman hakun ilaina wali qarabatina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.